Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Bone. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum sih sejarah Kerajaan Bone? Buat kalian yang belum tahu, mari simak video selanjut ini ya. Menurut para ahli, definisi sejarah adalah ilmu pengetahuan yang tersusun atas hasil penyelidikan peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Nah, Kesultanan Bone berhasil mencapai puncak kejayaannya ketika masa pemerintahan Arung Palaka pada pertengahan abad ke-17 dengan potensi yang beragam seperti dalam bidang pertanian, perkebunan, dan kelautan. Arung Palaka berhasil memakmurkan rakyatnya. Meski sempat menjadi penguasa utama di Sulawesi Selatan, Bone akhirnya berada di bawah kendali Belanda pada 1905. Kerajaan Bone didirikan oleh Manarung Rimatajang pada 1330 Masehi. Sejarah masuknya Islam ke Kerajaan Bone berawal ketika kerajaan ini tidak dianggap sederajat oleh Kesultanan Goa. Kerajaan Bone baru dianggap sederajat apabila mau mengikuti Kesultanan Goa memeluk agama Islam. Raja Bone pada saat itu menolak persyaratan tersebut, sehingga timbul peperangan di antara dua kerajaan ini. Dalam peperangan ini, Kerajaan Bone menyerah kalah dan akhirnya mau memeluk Islam yang kemudian diikuti oleh rakyat. Raja Bone pertama yang masuk Islam adalah Latenri Ruang yang bergelar Sultan Adam. Sejak saat itu, Raja Bone dikenal giat mengajak rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Masa keemasan Kerajaan Bone. Kerajaan Bone mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Arung Palaka, Sultan ke-15 yang bertahta antara 1672 hingga 1696 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Bone mampu memakmurkan rakyatnya dengan potensi yang beragam, seperti dalam bidang pertanian, perkebunan, dan kelautan. Selain itu, kekuatan militernya semakin kuat. Setelah belajar dari lemahnya pertahanan mereka saat kala menghadapi Kerajaan Goa, setelah jatuhnya Kesultanan Goa, Kerajaan Bone menjadi yang terkuat di Sentero, Sulawesi. Bahkan, sultan yang berkuasa berhasil mengajak Kesultanan Luwu, Sopeng, dan sejumlah negara kecil lainnya untuk bersekutu. Pergolakan dan runtuhnya Kerajaan Bone, Kesultanan Bone mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Ismail Mutajudin Raja ke-24 wafat pada 1823 Masehi. Setelah itu, kekuasaan dilanjuti oleh Arung Datu 1823 sampai 1835. Arung Datu berusaha mereferensi perjanjian Bogaya yang disepakati Kerajaan Goa dan VOC hingga akhirnya memicu kemarahan Belanda. Belanda kemudian meluncurkan serangan hingga berhasil menduduki Kerajaan Bone. Sementara itu, Arung Datu diasingkan. Dalam perasingan, Arung Datu masih berupaya menyerang, tetapi usaha itu selalu ditumpaskan oleh pasukan Belanda. Kerjasama Arung Palaka dan VOC. Arung Palaka adalah Raja Bone yang paling terkenal dalam sejarah Sulawesi Selatan, nasional, bahkan dunia. Ia adalah raja yang bersekutu dengan komponen Belanda bersama Buton dalam upaya menaklukkan Goa di masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Dari sinilah kemudian Arung Palaka dinilai pengkhianat karena bekerja sama dengan Belanda. Kerjasama tersebut dalam rangka usaha untuk membebaskan kerajaan-kerajaan Bugis dari penjajahan Goa. Peperangan antara Raja Bone Arung Palaka dengan Goa di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin terjadi di tahun 1667 Masehi. Peperangan tersebut membawa pada keruntuhan kerajaan Goa sebagai kerajaan yang tersohor di kawasan timur Nusantara. Nah, Perang Makassar di tahun 1667 Masehi memaksa Goa menyerah dan mendatangi isi perjanjian Bongaya di tahun 1669 Masehi. Latar belakang kerjasama antara Arung Palaka dan
atau dikenal sebagai Kompeni Belanda atau VOC, inilah yang membuat Arum Palaka dinilai mengkhianati Indonesia. Sementara di saat itu, Republik Indonesia belum lahir. Keberadaan kerajaan-kerajaanlah yang menjadi roda pemerintah di seluruh penjuru Nusantara. Runtuhnya Kerajaan Bone. Sejak runtuhnya Kerajaan Goa pasca Perjanjian Bogaya, Bone bangkit menjadi satu-satunya kerajaan yang berpengaruh di Sulawesi Selatan dan Timur Indonesia. Hal ini bahkan berlangsung hingga awal abad ke-20. Di sisi lain, pihak Belanda yang ingin terus memperluas wilayah kekuasaannya merasa terhalang dengan dominasi Kerajaan Bone. Akibatnya terjadilah peperangan di antara dua belah pihak di tahun 1824 sampai 1825 Masehi. Perang tersebut dipicu ketika Kerajaan Bone di bawah kepemimpinan Imanaeng Paduka Sri Ratu Kesultanan Salimah Ratajudin yang menggantikan Arum Palaka mencoba mereferensi Perjanjian Bogaya beserta keseluruhan anggota persekutu agar diperlakukan hukum yang sama. Namun hal itu dinilai tidak memberikan keuntungan apa-apa kepada pihak Belanda. Perang dalam usaha menaklukkan Kesultanan Bone sebagai kepemimpinan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan terus dilakukan Belanda. Peperangan ini terus berlangsung hingga tahun 1905, yakni pada masa pemerintahan Raja Bone ke-31. Lapawaweng Karaeng Sigeri. Pada masa inilah Kerajaan Bone runtuh. Raja Lapawawing Karaeng Sigeri pun ditangkap dan diasingkan ke Bandung dan meninggal pada Januari 1911 Masehi. Yang membuat nama mereka menjadi legenda, Spelman menjadi legenda karena berhasil membuat Sultan Hasanuddin bertekuk lutut di Makassar dalam sebuah perlawanan paling dahsyat dalam sejarah peperangan yang pernah dialami VOC. Bersama Arum Palaka, Spelman menghancurkan banteng Sombaupu setelah terjadinya Perjanjian Bogaya yang menjadi momok bagi VOC serta rintangan atau barikade untuk menguasai Indonesia Timur. Berhasil menaklukkan Arum Palaka sangat populer sebab berhasil menaklukkan Sumatera dan menghanguskan perlawanan rakyat Minangkabau terhadap VOC. Arum Palaka menyimpan dua sisi diametral. Di satu sisi hendak membebaskan Bone, tetapi di sisi lain justru menaklukkan daerah lain di Nusantara. Kisahnya berawal pada tahun 1662 dibuat perjanjian antara VOC dengan pemimpinan Minangkabau di Padang. Perjanjian yang kemudian disebut Perjanjian Painan ini bertujuan untuk monopoli dagang di pesisir barat Sumatera, termasuk monopoli emas Solido. Sayangnya, rakyat Minang mengamuk pada tahun 1666 dan menewaskan perwakilan VOC di Padang bernama Jacob Gruis. Arum Palaka kemudian dikirim ke Minangkabau dalam ekspedisi yang dinamakan Ekspedisi First Fred. Bersama pasukan Bone, ia berhasil meredam dan memastikan perlawanan rakyat Minangkabau hingga menaklukkan seluruh pantai barat Sumatera, termasuk memutus hubungan Minangkabau dengan Aceh. Kekuasaan VOC diperluas hingga Ulakan di Pariaman. Di tempat inilah Arum Palaka diangkat sebagai Raja Ulakan. Dengan siraman gula dan santan, matre rigolai matrisatange, situasi psikologis itulah yang mendorong keduanya mentafsir ulang perintah VOC. Hal lain yang menarik adalah kajian adanya dampak perang itu atas rakyat Makassar. Melalui cerita rakyat Bugis, Sin Rilina Kapala Talubatua, dia memperlihatkan Arum Palaka dan Perang Makassar dan dimaknai dengan pedesaan Makassar dan Bugis sebagai kemenangan rakyat dan keunggulan nilai-nilai mereka yang didasarkan pada kebiasaan dan praktik ada yang sudah sangat tua dalam masyarakat, yaitu siri, pase, dan sare. Ini sangat berlainan dengan tulisan para sejarawan Barat maupun sejarawan Indonesia yang melulu bergantung pada sumber kerajaan Makassar atau dokumen VOC. Mereka cenderung menggambarkan kepahitan dan pesimisme di kalangan para raja dan ningrat Makassar sebagai pantulan perasaan seluruh rakyat Makassar. Jadi, seharusnya masyarakat Sulawesi Selatan dapat menurunkan kadar emosional
lebih dari rasional setiap mendiskusikan mengenai implikasi Perang Makassar. Sesuai Perang Makassar, Alung Palaka sangat memahami bahwa FOC telah menjadi kekuatan, tetapi bukan memiliki Sulawesi Selatan. Perbedaan ini disadari dan dimanipulasi untuk menciptakan dirinya sebagai salah satu penguasa di atas yang berhasil dalam sejarah Sulawesi Selatan. Jalan menuju ke sana dilintasinya tidak saja dengan kesadaran dia tidak akan berbalik dengan melawan FOC yang telah memulihkan hidupnya dan rakyatnya, tetapi juga dengan selalu membuktikan kesetiaannya. Ia rela meninggalkan negerinya pada Mei 1678 untuk berperang membantu FOC menyelesaikan persoalan pengungsi Makassar. Pemimpin Karanggalesong yang membantu perlawanan Trunujoyo di Jawa. Akhirnya adanya menyimpulkan Arung Palaka adalah tokoh yang diberkati visi dan piawaian politik yang kuat sehingga mampu menggunakan pengaruh dengan efektif terhadap negara lokal, bahkan membuat pemerintah pusat FOC di Batavia tergantung dan rela mengabaikan seluruh walinya di Rotterdam agar membelenggu Arung Palaka yang memaksa mereka semua berbagi kepemimpinannya akan Sulawesi Selatan bersatu. Mimpi Arung Palaka yang dalam 30 tahun kekuasaannya berhasil diwujudkan, tetapi sekaligus membuat banyak pangeran dan pengikutnya yang tidak setuju karena politiknya yang kotor yang dilakukannya, sehingga mengakibatkan pangeran dan pengikutnya lari dan mencari rumah di tanah seberang, sehingga mewarnai sejarah daerah tujuan itu. Inilah yang menurut adanya sebagai warisan Arung Palaka tidak hanya bagi Sulawesi Selatan, tetapi juga bagi Nusantara. Selain pribadinya sebagai pemimpin yang sadar, paham, teguh, memegang, serta menjalankan tradisi sebagaimana tersebut dalam amanat leluhur yang telah tertulis maupun tak tertulis.